eh, esensi melayani kan arti melayani berarti menjadi pelayan, seorang pelayan Tuhan. Kamu nge-mute, oke. Ini udah kedengaran kan Kak? Berarti Boleh dikuatin nggak suaranya? Aku nggak dengar. bentar Kak. Jadi ya berarti menjadi pelayan Tuhan gimana ya? Oke, nanti kamu tambahkan setelah Cynthia yang sudah masuk MHB 7. Oke, Kak. Oke, Kak. Udah agak lupa. Cynthia, menurut kamu apa esensi dari melayani? Cynthia udah masuk MHB 7 tadi kan? Udah, Kak. PKK-nya di sini loh. Iya. Melayani itu memberi diri, membantu orang lain gitu untuk lebih kenal sama Tuhan gitu, Kak. Itu esensi melayani secara sederhana yang saya pahami. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Berarti kalau misalkannya di dalam ibadah, kamu itu sedang membantu orang nggak? Izin Kak, saya sebagai apa dalam ibadahnya? Gitu. Sebagai kita yang training MC, Dek. Oh, kamu sebagai seorang MC di dalam ibadah yang kita bilang melayani kan, terus di dalam melayani itu kamu membantu orang kah? Iya Kak. Dengan cara? Dengan kata-kata saya gitu untuk membawa mereka, kayak kan MC itu kayak di awal gitu kan Kak, di awal dari suatu ibadah gitu. Artinya dia kayak membawa jadi sosok MC itu harus membawa hati gitu, misalnya kayak mengarahkan hati para jemaat atau orang yang mengikuti ibadah itu agar hatinya betul-betul tertuju gitu Kak sama Tuhan melalui kata-kata yang diucapkannya gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia. Benar ya, Dek. Jadi nanti kita selain belajar tentang esensi melayani, kita juga belajar tentang tugas dari seorang MC. Jadi kayak yang Cynthia bilang tadi, tugas MC adalah di dalam ibadah adalah membawa jemaat untuk menikmati ibadah tersebut. Jadi jadi itu tadi ya esensi melayani, kita itu melayani ya bukan orang-orang yang ada karena kamu melayani sebagai MC, kamu melayani bukan melayani orang-orang yang ada di situ aja, tapi kamu melayani Tuhan di dalam ibadah itu. Dan tugas kamu sebagai seorang MC adalah untuk membawa jemaat, membawa teman-teman kamu untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah itu, kayak gitu. Jadi harus paham dulu ya, kamu sebagai MC itu tugasnya apa dan ibadah itu apa, kayak gitu. Oke, jadi di sini kita belajar tentang ibadah. Ibadah itu adalah esensi ibadah. Jadi kan manusia itu diciptakan nggak cuma jasmani tapi juga rohani. Jadi sama seperti kebutuhan jasmani kamu dipenuhi dengan makan, minum, tidur, dan teman-temannya, maka kebutuhan rohani kita juga harus dipenuhi gitu ya, supaya jasmani kamu hidup, rohani kamu juga hidup. Jadi gimana caranya memenuhi kehidupan rohani? Dengan beribadah. Jadi dia bilang gini, sebagai makhluk rohani, maka manusia mengekspresikan wujud ketundukan kepada yang di atasnya, maksudnya kepada penciptanya, di dalam bentuk penyembahan. Jadi ibadah itu bentuk penyembahan kepada Tuhan dan bentuk bahwa kita menyadari dan mengakui kalau adanya otoritas yang lebih tinggi dari kamu. Dek, sebelum Tere ini Kak Tuti masuk ke sini kah? Enggak, oke. Oke. Jadi ibadah itu adalah bentuk pengakuan kamu bahwa kamu itu adalah makhluk, bahwa kamu punya yang superior kayak gitu. Ada otoritas yang lebih tinggi dari kamu dan
ibadah itu adalah bentuk penyembahan kepada pemilik otoritas yang lebih tinggi dari kita. Jadi pengakuan akan adanya otoritas yang lebih tinggi tersebut itu diekspresikan dengan pengakuan dan sikap ketundukan yang juga disebut ibadah atau berbakti kayak gitu. Jadi nanti masuk lagi ke dalam ibadah itu ada tentang apa aja sih yang biasa kita lakukan di dalam ibadah. Menurut Rina selama melakukan ibadah ngapain aja di dalam ibadah tersebut? Izin Kak, bisa diulang nggak pertanyaan Kak? Kalau misalkan Rina beribadah, apa aja sih yang dikerjain di dalam ibadah? Kalau ibadah yang dalam artian hari Minggu sih Kak, ya bernyanyi kan, berdoa, habis itu dengarkan firman Tuhan, sama itu aja sih. Kalau misalkannya aku tidak di dalam gereja dan aku mengerjakannya bernyanyi, aku membaca firman Tuhan, itu termasuk ibadah atau enggak? Iya Kak, termasuk. Jadi di dalam ibadah itu namanya tadi kita bilang adanya pengakuan atas otoritas yang lebih tinggi dari kita gitu ya, Dek. Kita mengekspresikan dengan pengakuan kita. Berarti mengakunya kita nyanyi itu bentuk pengakuan, baca firman bentuk pengakuan, berdoa bentuk pengakuan, mengakui dosa bentuk pengakuan. Kayak gitu ya. Jadi kalaupun ada tata-tata ibadahnya itu apa sih tata ibadah itu kayak supaya kita bisa dengan hikmat mengikuti ibadah itu, maka kita mengerjakan tata ibadah kayak gitu. Sama kayak peraturan dibuat supaya apa? Supaya kita disiplin kayak gitu ya. Jadi di dalam Alkitab ada begitu banyak penjelasan mengenai ibadah. Jadi ini di dalam Perjanjian Lama, ibadah itu nih di kata ibadah dalam Perjanjian Lama itu dipakai sebanyak 34 kali. Dan kata ibadah itu muncul pertama kali di Keluaran 3:12. Itu kata ibadahnya ya, Dek. Tapi jauh sebelum itu Adam dan Hawa melakukan ibadah, gitu ya. Apa sih isi Keluaran 3:12? Ini dia Keluaran 3:12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dari situ ya pertama kali ada kata ibadah. Tentang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Setelah itu mereka disuruh mengerjakan ibadah gitu ya. Itu pertama kalinya aja, tapi sejak Adam dan Hawa ada, udah dilakukan ibadah. Karena maksudnya ibadah itu enggak yang harus kamu pergi ke gereja, enggak kayak gitu ya, Dek. Enggak yang karena ada ibadah Jumat di kampus, enggak yang jam doa UKM, KMK, USU aja, enggak cuma itu aja yang namanya ibadah, tapi bentuk pengakuan kamu kepada Tuhan, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah sebuah ibadah. Kamu yang mengerjakan saat teduh, kamu yang berjam doa pribadi itu namanya adalah ibadah. Kayak gitu. Maksudnya kita yang jam doa pribadi itu ya aku sedang beribadah kepada Tuhan kayak gitu. Terus di sini juga dari Perjanjian Lama, dari sudut makna isinya, maksud ibadah dalam hukum Taurat itu adalah penyembahan di dalam bait Allah. Iya ya, kalau kita lihat Perjanjian Lama, ibadah itu adalah bentuk penyembahan di dalam bait-bait Allah. Karena kita di Perjanjian Lama nggak ada ibadah yang tidak datang ke bait Allah gitu ya. Terus itu ibadah itu adalah ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dan pengabdian kepadanya. Kayak bangsa Israel yang disuruh taat sama perintah-perintah yang Tuhan suruhkan kepada orang-orang yang udah ditetapkannya gitu ya. Jadi kalau dulu di Perjanjian Lama ibadah itu nggak sah kalau tidak dilakukan di tempat ibadah. Kenapa? Karena
manusia berdosa, nggak ada manusia yang bisa sampai kepada Tuhan. Jadi ada perantaranya kayak gitu. Siapa perantaranya? Yaitu si nabi-nabi dan kaum Lewi gitu ya, sebagai perantara untuk untuk menyambungkan si bangsa Israel terhadap Tuhan kayak gitu ya. Tapi di perjanjian baru di perjanjian baru itu dalam perjanjian baru kembali muncul ibadah di bait suci dan di sinagoge. Kristus mengambil bagian dalam keduanya. Yesus tidak menekankan ibadah sebagai suatu tempat. Waktu di perjanjian lama ibadah itu ditekankan di tempat di bait suci gitu ya. Tapi setelah di perjanjian baru Yesus menekankan ibadah tidak menekankan ibadah sebagai suatu tempat, tapi menekankan bahwa ibadah adalah sungguh-sungguh kasih kepada Bapa Surgawi yang memberi hidup. Jadi Tuhan itu nggak menolak ibadah tradisional. Apa ibadah tradisional? Yang kamu pergi ke gereja, yang kita pergi ke gereja, kita ada ikut ibadah pemuda-pemudi, itu ibadah-ibadah tradisional. Karena mengasihi Tuhan itu nggak harus pergi ke gereja, kamu baru dibilang mengasihi Tuhan. Tapi dengan kamu berdoa di rumah pun bentuk bahwa kamu mengasihi Tuhan gitu ya. Terus ya, pokok ini tentang esensi ibadah deh. Jadi di perjanjian lama kita itu dibatasi, ibadah itu adalah di bait-bait suci. Tapi setelah kedatangan Kristus ke dunia, jadi ibadah itu bukan tempatnya gitu loh, tapi gimana hatimu sama Tuhan. Karena aku pergi ke gereja belum tentu aku mengasihi Tuhan kayak gitu. Gitu ya. Jadi setelah perjanjian baru, Kristus itu menekankan bahwa ibadah yang sejati adalah kasih kepada Bapa Surgawi. Kayak lagu ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan gitu ya. Jadi kayak mana hatimu sama Tuhan, itulah ibadah yang sungguh-sungguh kayak gitu. Itu tadi ya Dek, untuk ibadah. Dek, ini memang Dek Tere, ini mereka yang salah room gitu kan? Enggak Kak, itu baru masuk ya? Iya baru masuk Kak. Enggak apa-apa Kak, abaikan aja ya Kak. Itu oh ya, oke. Sekarang kita ke Master of Ceremony. Kira-kira tadi kita udah buka di awal ya, tugas dari Master of Ceremony itu adalah memimpin pujian, memimpin jemaat untuk menikmati ibadah. Jadi tujuan ibadah tadi kan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terus ibadah yang nggak mungkin kalau misalkannya ibadahnya nggak baik, kita bisa menikmati Tuhan gitu ya. Kalau ibadahnya baik, baru kita bisa menikmati Tuhan. Kalau enggak, kayaknya sulit. Enggak menutup kemungkinan memang karena Tuhan bekerja dengan cara apapun. Tapi maksudnya yang pada umumnya kalau misalkannya kita nggak menikmati ibadahnya, kita nggak akan bisa punya pertumbuhan iman yang baik. Jadi pemimpin pujian harus menyadari hal itu gitu. Terus itu kira-kira jadi kan Dek, maksudnya kalau kamu sebagai MC, kita itu harus peka. Kita sebagai MC kita harus peka sama yang namanya jemaat yang datang dan sama yang namanya keadaan yang ada gitu. Jadi si MC ini harus orang yang punya inisiatif yang baik. Kenapa harus punya inisiatif yang baik? Karena jemaat itu atau kayak kita ibadah di kampus, teman-teman kita yang datang itu enggak semuanya datang dalam kondisi hati yang baik. Iya kan? Jadi
mereka bisa aja datang ke dalam ibadah ini karena memang benar-benar pengen penghiburan, pengen dorongan untuk tetap kuat di dalam iman kayak gitu. Jadi kita harus bisa membaca situasi. Kalau misalkannya teman-teman kita itu datang dari orang-orang yang beragam, dari latar belakang yang beragam juga. Jadi CMC pemimpin ibadah itu harus punya hikmat untuk melihat kondisi yang ada kayak gitu. Jadi ibadah bukan cuma sekadar kamu tampil di depan dan membawakan lagu dan nyanyian kayak gitu kan, Dek, memimpin lagu, tapi kita juga harus punya hikmat. Jadi si MC itu harus berhikmat untuk memimpin ibadah tersebut. Jadi maksudnya berhikmat ya kamu harus paham benar apa yang jadi kebutuhan jemaat itu kayak gitu. Jadi kayak misalkannya kita lihat teman kita itu murung gitu kan, terus kita nggak peduli gitu loh sama dia. Jadi kita ya udah, kalau misalkannya pada umumnya kita udah tulis nih, biasanya MC punya persiapan, tapi persiapan kamu itu bisa jadi nggak sama hari hanya. Jadi kalau misalkan kita udah persiapan, kita suruh semua untuk tepuk tangan atau untuk bernyanyi, padahal mereka dalam kondisi yang lemas gitu loh. Jadi kita harus punya hikmat untuk, oh kita nggak boleh nih ngerjakan apa yang udah kita susun di awal, kita harus buat mereka untuk semangat dulu kayak gitu. Jadi itu ya yang harus dimiliki oleh seorang MC itu adalah hikmat. Jadi ada kriterianya nih sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin ibadah. Beda lagi kalau pemimpin jemaat ya kan. Orang yang memimpin ibadah adalah orang yang harus lahir baru. Kalaupun di dalam gereja kita atau di ibadah-ibadah yang lain kita menemukan orang yang tidak lahir baru sebagai pemimpin ibadah, tapi kita butuh orang yang sudah lahir baru dalam memimpin ibadah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus orang yang sudah lahir baru? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa harus yang lahir baru? Oke, karena tidak ada yang mau, tolong kepada Rona. Ini by Rona dari Penthouse ya. Menurut Rona, kenapa harus yang sudah lahir baru? Kalau menurut saya kan Kak, untuk menjadi MC itu memang harus orang yang lahir baru, karena dalam kalau kerjaan MC itu kan memimpin ibadah gitu kan Kak, membawa jemaat gimana menikmati ibadah itu. Kalau misalnya dia pun belum lahir baru, gimana dia itu kan belum percaya dalam artiannya gitu kan Kak, belum percaya sama Yesus. Gimana dia bisa membawa orang-orang untuk menikmati ibadah kalau dia sendiri pun belum percaya? Dan pasti dia pun nggak menikmati ibadah itu juga gitu Kak. Jadi buat apa dia memimpin ibadah itu kalau dia sendiri pun belum bisa menerima Yesus gitu Kak. Dari saya gitu, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Rona. Jadi benar ya Dek, kenapa harus yang sudah lahir baru? Kita akan tahu bagaimana rasanya melayani setelah kita tahu gimana rasanya dilayani. Ya kan, karena kita itu adalah penerima, kita itu pasif gitu ya Dek, yang aktif itu Tuhan. Aku dikasihi dulu, baru aku tahu gimana caranya mengasihi. Aku dilayani dulu, baru aku tahu bagaimana caranya melayani. Jadi kenapa harus lahir baru? Karena orang yang lahir baru itu orang yang tahu gimana rasanya dilayani, gimana rasanya dikasihi. Jadi dengan kasih yang kita sudah rasakan itu, dengan pelayanan yang sudah kita rasakan itu yang jadi yang jadi alat kita gitu ya, yang jadi alasan kita untuk melayani. Begitu. Nanti kalau misalkan kita makin lihat gitu kan Dek, kita akan bisa merasakan perbedaannya seorang MC yang sudah lahir baru dan MC yang tidak lahir baru di dalam memimpin ibadah. Pasti beda. Karena apa? Karena orang yang lahir baru itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi nanti Roh sendiri yang memberikan hikmat kepada seorang MC untuk memperhatikan ibadah. Gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang sudah
dilayani, orang-orang yang sudah dikasihi, yang tahu bagaimana rasanya mengasihi dan melayani, yang tahu gimana rasa senangnya, rasa bahagianya dilayani dan dikasihi. Jadi dengan hal itu yang jadi dasar dia untuk melayani kayak gitu. Setelah itu, seorang MC itu adalah orang yang punya karakter dan kehidupan rohani yang baik. Karena kalau karakternya nggak baik dan kehidupan rohaninya nggak baik, maka dia akan lebih susah untuk mendengar Tuhan bekerja. Gitu ya. Kalau misalkannya dia kehidupan rohaninya nggak baik, ada banyak faktor yang yang mengganggu gitu ya. Kalau dia kehidupan rohaninya nggak baik. Jadi si MC ini gimana dong? Namanya aku tuh adalah seorang pemimpin ibadah yang bawa jemaat untuk menikmati Tuhan. Kalau aku sendiri nggak menikmati Tuhan, nggak mungkin aku bisa membuat orang lain menikmati Tuhan. Gimana caranya? Aku yang tidak menikmati ibadah bisa menyuruh orang menikmati ibadah kayak gitu kan. Jadi si seorang MC itu harus punya karakter dan kehidupan rohani yang baik. Karakter yang baik kenapa? Kamu nggak mungkin bisa berani berdiri di depan orang-orang untuk memimpin ibadah kalau kamu sedang melakukan kejahatan kayak gitu ya. Nggak mungkin aku habis mukulin orang di luar sana terus tiba-tiba aku memimpin ibadah, membawa kalian untuk datang kepada Tuhan dan menikmati Tuhan padahal aku baru berbuat dosa di luar sana gitu. Jadi karakternya juga harus baik supaya nggak jadi batu sandungan juga. Nanti kamu berdiri di depan sana terus orang-orang mencibir, ya ampun dia kan baru kayak gini tadi gitu kan. Jadi nggak membawa orang untuk menikmati Tuhan juga kan, karena aku mencelamu gitu loh. Aku lihat Tere memimpin ibadah, tapi aku baru lihat Tere itu habis mukul temannya misalnya, ya ampun ngomong kayak gitu dia padahal dia tadi kayak gini kan, aku nggak menikmati ibadah jadinya gitu ya. Jadi seorang MC itu harus berhikmat, harus kreatif kayak gitu. Jadi kalau nggak apa ya pokoknya kayak gitulah deh. Terus talenta, kira-kira semua orang semua orang-orang punya beda-beda talentanya gitu ya. Tapi tujuannya dari perbedaan talenta itu adalah untuk membangun jemaat. Jadi kamu yang punya talentanya untuk menjadi seorang MC, ada juga orang yang punya talenta untuk mengajar, jadi talentanya beda-beda. Jadi kalau misalkannya orang yang, bukan berarti orang yang nggak punya talenta untuk menjadi MC nggak bisa jadi MC, bukan kayak gitu ya Dek. Jangan nanti setelah kalian selesai training MC, tiba-tiba kalian bilang, kan MC harus yang punya talenta, aku nggak punya talenta, aku nggak mau lah, jadi kayak gitu. Nggak gitu ya. Kalaupun nggak punya talenta, tapi ya maksudnya semua orang itu tugasnya untuk melayani kayak gitu, apapun jenisnya. Jadi karena kita sedang memberi diri untuk melayani sebagai MC, berarti ya kamu harus melayani, ada atau tidak ada talenta, tapi kita sudah belajar bagaimana caranya menjadi MC kayak gitu. Nah ini dia, ini kan tadi dibilang pembagian talenta itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi nggak boleh membuat orang percaya mengalami cemburu rohani. Terus itu kamu sebagai MC juga harus punya tanggung jawab dan kesetiaan. Ya, kamu harus tanggung jawab untuk mengerjakan bagian kamu. Nah ini dia, ada nih cara membangun talenta sebagai Master of Ceremony bagi kita yang nggak punya talenta untuk jadi MC. Aku sendiri sebenarnya nggak punya talenta untuk jadi MC. Jadi dulu karena apa ya, ikut training MC ya karena pengen ikut training MC gitu. Aku dulu training bareng sama teman-teman kelompokku, kami training MC. Terus nggak ada sih, maksudnya nggak punya talenta karena aku pribadi orang yang sangat malu untuk berdiri di depan umum. Kakak itu bakalan ngerasa aneh kalau orang lain menatap-natapku kayak gitu kan, tugas MC kan harus ditatap-tatap gitu ya, terus harus senyum-senyum gitu. Jadi aku dulu kalau ditatapin grogi dan aku akan keringat dingin. Tapi aku jadi MC beberapa kali gitu. Kalaupun nggak bertalenta, tapi aku mau memberi diri gitu ya.
Jadi untuk membangun talentanya, kalau kita harus sering melakukan pendalaman Alkitab. Supaya apa? Supaya kita mengerti firman Tuhan. Jadi kita tuh ada yang bikin kita kuat gitu loh. Kita mempelajari Mazmur karena nanti sebagai Mazmur ini kan kitab pujian gitu ya. Jadi kita banyak-banyak belajar Mazmur supaya kita tahu gimana caranya penyembahan kayak gitu. Terus banyak-banyak belajar lagu-lagu rohani. Jadi MC itu biasanya perbendaharaan lagunya banyak. Dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Kayak kakak bilang, aku nggak berani ditatap orang dalam waktu yang lama. Tapi kan nggak mungkin seorang MC tidak menatap jemaatnya gitu kan. Karena gimana coba? Aku misalnya jadi MC tapi aku matanya lari-lari dan nggak berani natap, pasti kalian tidak menikmati. Kayak gitu kan. Jadi seorang MC itu harus punya keterampilan dalam berkomunikasi. Aku nggak punya, Kak, ya belajar. Kan kamu sudah memberi diri gitu loh. Gitu ya. Ada Dek pertanyaan sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Belum ada, Kak. Oke. Terus ini ada komponen dalam ibadah. Ada yang sudah belajar tentang ini enggak? Jadi ini nanti di dalam ibadah itu ada aja komponen-komponennya gitu ya, Dek. Nggak harus, kalau yang kayak yang A ini nggak harus perkenalkan lagu baru. Kalau misalnya nggak ada lagu baru ya nggak usah diperkenalkan lagu baru gitu loh. Jadi jangan nanti lagunya ini, tapi karena disuruh di A perkenalkan lagu baru dan mengajarkannya kepada jemaat. Padahal nggak ada lagu baru di tata ibadahnya gitu. Terus kalian tiba-tiba memperkenalkan lagu baru yang baru kalian pelajari. Gitu. Terus itu kan di dalam ibadah itu kita pengen membangun persekutuan juga. Jadi kalau misalkan pengen membangun persekutuan, maka di dalam mengawali ibadah kita juga harus mengajak teman-teman lain untuk bersekutu bersama-sama kayak gitu. Ini bedanya ibadah kita, ibadah rame-rame sama ibadah kamu sendiri-sendiri. Kalau ibadah sendiri-sendiri aku nggak perlu untuk punya lagu persekutuan gitu ya, karena aku sama Tuhan. Tapi kalau misalkan kita ibadah dalam jumlah yang besar, kayak kita ibadah di ibadah Jumat, jadi kita harus punya lagu persekutuan untuk menyatukan aku dan teman di sampingku untuk sama-sama bersekutu gitu, untuk ngajak bersekutu bareng-bareng. Karena ibadah bareng-bareng itu ya memang harus bersekutunya sama-sama gitu. Terus itu ini saat teduh. Kenapa perlu saat teduh? Karena kan kayak tadi kita bilang, orang-orang yang datang di ibadah itu ada yang sedang gusar hatinya, ada yang lagi panas hatinya, ada yang lagi sedih. Jadi kalau kita ajak mereka untuk bersaat teduh, untuk mengajak mereka untuk menikmati Tuhan dalam ibadah ini, untuk meninggalkan sejenak segala beban yang ada di pundak atau di kepala mereka. Jadi kita butuh mengajak mereka untuk saat teduh, supaya mereka bisa fokus sama ibadah yang akan kita kerjakan nanti kayak gitu. Terus di dalam ibadah tadi, kayak yang tadi kakak bilang, apa sih komponen-komponen dalam ibadah? Pasti ada yang namanya ucapan syukur. Ucapan syukur bisa dituangkan di dalam bentuk lagu dan syukur, dan ya MC kalau misalkannya mau mengucap syukur dengan membagikan pengalaman apa yang bisa disyukuri MC saat itu kayak gitu. Baru setelah itu ada Mazmur. Setelah itu ada komitmen dan penutup. Mazmur ini penyembahan ya, Dek. Biasanya kalau di KMK USU tuh sebelum kita melanjutkan ke lagu penyembahan, kita kasih pengantar untuk penyembahannya supaya kita benar-benar bisa menikmati penyembahan kita sama Tuhan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak, Dek? Izin bertanya, Kak. Iya.
Kak, sebenarnya Kak dalam suatu ibadah itu Mazmur itu wajib gak Kak? Soalnya pernah juga kan Kak dalam merencanakan kebaktian itu masih udahlah nggak usah lah, tapi ada satu ayat gitu. Tapi ada juga mengingat esensi Mazmur ini benar-benar harus dibukakan gitu. Sebenarnya Kak, apakah memang harus dibawakan Mazmurnya atau tidak Kak? Kalau sebenarnya kalau di esensi ibadahnya enggak ya, Dek. Maksudnya kalau dibilang esensi ibadah enggak harus melibatkan Mazmur. Itu lebih ke kreativitas MC-nya sih. Jadi kalau misalnya nggak ada Mazmur bukan berarti jadi nggak ibadah namanya. Bukan kewajiban juga. Cuman gimana caranya kamu bisa, kita MC bisa mengantarkan teman-teman atau mengantarkan jemaat untuk menikmati Tuhan, untuk menyembah Tuhan kayak gitu. Nggak harus dari Mazmur kayak gitu. Jadi itu lebih ke kadang kayak aturan gitu deh, kayak di gereja aturannya setelah ini ada ini, ada ini, ada ini kayak gitu. Tapi nggak hal yang wajib. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada. Oh iya. Terus itu tadi kita udah bahas ya di atas kalau si MC itu orang yang harus punya pemahaman apa sih harus PA-nya harus siap PA yang baik gitu. Mana tadi ya? Harus ini dia di apa? Di talenta. Ini ya, Dek. Jangan lupa kalau kita adalah seorang MC, kita itu harus punya pendalaman Alkitab yang baik kayak gitu. Jadi nggak cuma persiapan menyiapkan lagu aja tugas seorang si MC itu, tapi namanya aku mau bawa teman-temanku untuk menikmati Tuhan gitu. Berarti aku harus menikmati Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau aku nggak menikmati Tuhan terlebih dahulu, gimana caranya aku bisa ngajak mereka menikmati Tuhan kayak gitu kan. Jadi kalau aku caranya menikmati Tuhan, aku gimana caranya aku menikmati Tuhan? Berarti aku harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya gimana? Banyak. Kamu bisa berdoa, bisa menelaah Alkitab gitu ya, bisa PA di Alkitab kayak gitu. Jadi kalau MC itu memang harus ber-PA kayak gitu deh. Banyak-banyak punya perbendaharaan lagu, baru gitu. Terus itu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Itu bedanya nanti orang yang punya talenta dan tidak punya talenta. Kalau kita yang nggak punya talenta, kita harus meningkatkan kayak gitu. Dan kalau orang yang punya talenta ya udah pasti dia akan dengan lebih santai. Menurutku sih ya. Kalau yang punya talenta dia akan lebih santai. Kalaupun santai bukan berarti jadi anggap enteng. Kakak sampai saat ini kalau disuruh untuk jadi MC, aku misalnya disuruh kamu nanti jadi MC ya hari Jumat minggu sebelumnya gitu. Ibadahnya untuk hari Jumat. Aku pasti akan jantungan dari hari Senin sampai hari Jumat. Aku pasti bakalan jantungan, aduh gimana nanti ya. Aku pasti bakalan persiapan dari hari Senin itu sampai hari Jumat. Dan aku akan keringat dingin di depan sampai ibadah itu selesai. Jadi kakak pasti selalu bilang, apa yang mau bilang? Aku deg-degan, aku jantungan, aku nggak berani kayak gitu. Ya wajar, kalau kau deg-degan wajar kan kau masih hidup. Mereka bilangnya kayak gitu terus. Jadi kayak gitu ya, Dek. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi, Dek. Mungkin Kak dilanjutkan aja Kak, bagaimana sih nanti cara ber-PA dengan baik gitu. Oke, udah pada masuk bahan MHB 4 nggak? Udah, semua udah? MHB 4 kan, tentang PA kan? Jadi nanti di MHB 4 itu tahu gimana caranya PA yang baik gitu ya, Dek. Berarti kita kalau misalkannya penelaahan Alkitab itu kita butuh kenapa harus ditelaah, karena di isi Alkitab itu ada yang kita nggak bisa menafsirkan dengan sendiri. Kalau kayak berbentuk cerita, kayak cerita tentang
ada yang berbentuk cerita, kita bisa nih, kita baca, kita tahu, oh kayak gini ya gitu. Tapi ada yang kita nggak tahu, dan kita harus meneliti dari latar belakangnya. Kenapa kayak gitu gitu. Sama kayak yang di perjanjian baru ya, yang perempuan dulu kalau misalkannya kayak si perjanjian lama si Hana yang berdoa karena saking frustasinya, dianya itu komat kamit berdoanya, komat kamit ya, yang orang ngerasa itu nggak kayak gitu loh. Kenapa dia komat kamit berdoanya kayak orang kesurupan kayak gitu, padahal maksudnya kita harus lihat latar belakangnya kenapa kayak gitu. Oh berarti pada saat itu budaya di situ kalau orang yang komat kamit itu dianggap kayak orang kesurupan, kayak orang gila. Jadi oh kayak gitu ya, maksudnya memberikan kita pemahaman yang baru, pemahaman yang benar kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita harus mendalami Alkitab. Kita harus tinjau latar belakang dari Alkitab itu. Dari misalnya kita mau bawakan bahan, aku mau jadi MC nih, terus aku mau mempelajari, mau bawa lagu penyembahan, terus aku mau pakai ambil ayat lah dari Mazmur gitu. Aku mau buat bermazmur, aku harus PA-kan Mazmur ini. Misalnya aku mau ambil dari Mazmur sekian, aku harus PA-kan Mazmurnya untuk tahu apa sih maksud dari Mazmur ini gitu. Jadi aku nggak boleh sembarangan cuman membacakannya, tapi aku nggak tahu apa yang mau dibilang Mazmur ini untuk disampaikan kayak gitu. Jadi PA-nya kayak gitu, kita harus menggali latar belakang dari ayat tersebut atau dari kitab tersebut. Setelah kita tahu latar belakangnya, berarti kita tahu nih, oh Tuhan mau bilang kayak gini ya gitu. Kan kita nggak bisa menafsirkan Alkitab itu pakai pemikiran kita sendiri gitu ya, Dek. Ada yang tahu lah ya, masa nggak tahu? Aku kok jadi teman-teman tahu kan caranya ber-PA? Ada yang mau jawab nggak sih? Tahu nggak? Tahu kan? Maksudnya apa aja sih yang harus kalian lakukan di dalam ber-PA? Oke, Cynthia. Izin Kak, masih belajar gitu Kak. Masih belajar dari hari ke hari kayak gitu. Tapi kayak kalau yang diajarin Kak Tere itu yang kulakukan secara kontinu dari minggu ke minggu itu misalnya kan ada gitu bahannya, terus dilihat ayat dari mana, terus latar belakang daripada kitab itu sendiri apa, terus kata Kak Tere ditambahin Kak Tere, kita harus tahu gitu setiap ayat itu latar belakangnya apa gitu, karena kalau kita mau tahu lebih dalam gitu, kita harus tahu kayak latar belakangnya itu kenapa mereka bisa, kenapa ayat ini bisa ada kayak gitu. Terus selain itu kayak kan ada juga gitu Kak pertanyaan-pertanyaannya gitu kalau di bahan. Nah, jadi itu kayak membantu kita dalam ber-PA kayak gitu. Terus misalnya kalau kan ber-PA itu kadang kan juga menimbulkan rasa penasaran tersendiri gitu kan Kak, misalnya terhadap ayat-ayat tertentu. Nah, di situ bisa gitu cari-cari literatur atau referensi lain gitu terkait ayat tersebut gitu biar kita memahami apa yang disampaikan Tuhan. Juga kan kadang nggak mesti dari situ, tapi Tuhan bisa memberikan kita pengertian tersendiri gitu dari apa yang kita tangkap. Kayak gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Cynthia. Ya, harapannya teman-teman yang lain kayak gitu juga ya, Dek. Kami dulu, waktu pertama-tama kali kelompok, sering PA bareng sama teman-teman KTB, kakak. Jadi dulu kami masuk ke perpus, terus kami PA sama-sama. Kalaupun ayatnya beda, tapi aku sama teman-teman kelompokku itu bakalan masuk ke perpus hampir sekali seminggu, nunggu kami kelompok gitu ya, nunggu jadwal kami kelompok, kami akan masuk ke perpus dan kami akan PA di sana. Nggak PA bahan kami karena kami harus persiapan sebelumnya gitu ya. Tapi kami PA yang lain untuk mengisi waktu kayak gitu, dan apa ya, membantu gitu sih Dek, membantu kita untuk semakin mengerti kayak gitu. Jadi kayak yang Cynthia bilang tadi benar ya, kita harus tahu latar belakangnya, karena bayangin dong dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu itu ditulis berapa ratus tahun kayak gitu. Sementara aku sendiri harus maksudnya apa yang terjadi di tahun 2018 aku juga harus lihat latar belakangnya apa. Apalagi yang terjadi di tahun sekian ratus sebelum Masehi.
sebelum Masehi loh ini, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia kayak gitu kan. Jadi ya mana aku tahu gitu. Sedangkan untuk 2 hari yang lalu aja aku masih harus ingat-ingat apa ya kemarin kayak gitu kan. Apalagi latar belakang yang terjadi di tahun-tahun yang aku bahkan belum ada kayak gitu. Jadi kita harus tahu latar belakangnya, harus kita pahami apa sih maksudnya kayak gitu. Karena nggak semua maksud di dalam Alkitab itu kita bisa menangkapnya kayak gitu. Namanya kita manusia yang banyak kelemahannya, bukan kelebihan, manusia yang banyak kelemahannya, yang berdosa, jadi nggak bisa mengerti kayak gitu. Jadi harus butuh bantuan seperti kayak yang tadi Cynthia bilang, kita harus butuh tafsiran untuk menafsirkan, oh ayat ini maksudnya apa kayak gitu. Kita kadang-kadang kita juga butuh peta, malah kalau misalkan ya kita pengen tahu ini dari mana ke mana berapa ratus kilometer ya jaraknya kayak gitu. Misalnya untuk membuatmu mengerti, untuk membuatmu bisa ada di dalam saat itu juga kayak gitu. Gitu ya, Dek. Ada pertanyaan lagi kah? Ada, Dek. Tidak ada. Kalau begitu, semua udah belajar, semua sudah belajar lebih dari MHB 4 kan? Cuma satu yang mengganggu. Yang lainnya menggeleng pun tidak gitu. Rona udah. Rina udah oke. Oke. Wando nggak bisa terlihat ya. Jadi kakak nggak tahu dia sedang mengganggu atau menggeleng. Berarti udah belajar gitu ya. Jadi kalau misalkannya boleh ini nggak sih, Dek? Boleh ada tugas nggak sih? Boleh nggak? Kira-kira, aku mau tanya aja deh dulu. Kira-kira kalian itu orang yang terlahir dengan talenta sebagai seorang MC atau bukan? Bukan, Kak. Bukan. Bukan. Yang diam aku merasa iya ya. Izin Kak, kayaknya enggak Kak. Langsung on mic semua, Kak. Enggak ya, enggak. Tapi orang yang mau belajar untuk membangun talenta itu gitu ya. Siapa tahu kan ada orang yang aku dari dulu udah belajar, udah jadi MC Kak kayak gitu. Kalaupun nggak di dalam ibadah, tapi kan kalau misalkan dia punya talenta gitu, jadi MC apapun dia pasti oke gitu ya. Kayaknya dia gampang aja gitu. Sama kayak orang yang punya talenta untuk mendengar, sebagai pendengar gitu kan. Jadi dia nggak akan tega untuk memutus pembicaraan orang lain gitu loh, karena ya emang dia bakalan mendengarkan sekalipun dia bosan gitu ya, tapi dia nggak akan tega untuk menyuruh orang lain berhenti untuk berbicara kayak gitu. Beda kalau yang dia nggak punya talenta untuk itu gitu, pasti dia bakalan, aduh aku harus belajar ini, berusaha untuk tetap berdiri di sini kayak gitu. Beda kan yang berusaha sama yang memang dari awalnya udah punya itu kayak gitu. Kira-kira teman-teman banyak punya lagu perbendaharaan yang banyak nggak? Kalian hafal satu Gita Surgawi? Kalau kalian buka GS, kalian banyak yang tahu apa banyak yang nggak tahu? Banyak kan nggak tahu, Kak. Banyak yang nggak tahu, berarti karena kita orang yang terlahir dengan tidak memiliki talenta sebagai MC dan mau belajar tentang itu, jadi kita kalau buka GS kita pelajari lagunya kayak gitu ya. Belum tahu GS Kak. belum pada tahu GS ini Kak, adik-adik yang masih. Oh iya ya, karena online. Iya Kak, belum pernah lihat mereka itu Kak. Tapi GS bukannya ada di ini ya, Dek? Di internet ya? Kayaknya ada lah. Ada, Kak. Ada kan? Ada, Kak, kayaknya.
Jadi itu ya. Jadi karena kita nggak punya talenta alami gitu ya. Jadi kita harus membangun talenta itu sendiri. Berarti kita harus sering PA, sering meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Karena MC nggak mungkin nanti kayak Kiko gitu kan. Misalnya kayak shalom, terus setelah itu mereka diam. Aduh, habis ini aku ngapain ya kayak gitu kan? Kan nggak mungkin juga. Aduh, setelah ini ngapain ya? Makanya MC harus kreatif dan harus berhikmat melihat kondisi yang ada kayak gitu. Nanti kalau aku bilang shalom nggak dijawab, sekali lagi shalom, jangan jadi kayak karena kita udah sering mendengar itu kita ya udah, oh mereka kalau jadi MC 2 kali diulangi shalomnya, aku juga begitulah nanti kayak gitu. Jadi nggak yang kayak gitu ya. Tapi itu adalah memang murni hikmat yang kamu terima, apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Karena bisa aja nanti MC mengubah susunan lagu. Bukan mengubah susunan sih, misalnya kita udah belajar nih lagu pujian, lagu penyembahan itu nanti setelah selesai semua kita ulang sekali lagi. Jadi misalnya kayak kita 2 kali pengulangan, tapi nanti MC ngelihat dengan kondisi dan kamu merasakan sesuatu, bisa aja MC suruh nanti setelah itu kita harus setelah selesai satu itu kita ngulangnya dari ref, nggak dari awal kayak gitu. Maksudnya itu hikmat yang dimiliki MC dan itu otoritas MC kayak gitu. Dan pemusik nggak boleh protes tentang hal itu. Jadi pemusik itu harus memperhatikan MC-nya gitu. Kalaupun yang dipelajari kayak gitu, di lapangan belum tentu kayak gitu. Tapi bukan karena otoritas itu MC jadi suka-suka mengganti dan mengganggu konsentrasi pemusik, nggak kayak gitu juga ya. Tapi nanti MC dengan perasaannya sendiri bisa ngerasain kalau misalnya nanti teman-teman lihat teman-teman yang datang ibadah itu sangat menikmati menyembah. Sementara lagunya mau berakhir 1 kali gitu. Lagunya ini cuma dipelajari 1 kali, tapi kalian lihat teman-teman masih sangat menikmati penyembahannya. Jadi kan nggak mungkin dong, udah kan belajarnya kayak gini, berhentilah di sini, nggak kayak gitu. Tapi kan kita tugasnya untuk membuat jemaat menikmati Tuhan. Berarti kalau aku melihat mereka masih menikmati, aku harus berpikir, oh kita balikan ke ref, kita nyanyi sekali lagi karena mereka masih menikmati kayak gitu. Jadi harus yang kayak gitu deh. Harus yang melihat pandangan MC itu harus luas dan harus berhikmat. Dan harus kreatif. Kalau kalian lihat teman-teman lemas, sementara di setiap hal yang kalian pelajari nggak ada yang buat lemas, maksudnya nggak ada yang untuk membangkitkan semangat, kalian harus tahu dong, oh kita harus membuat mereka itu semangat kayak gitu. Kalaupun nggak ada disuruh untuk berdiri atau kalian lihat mereka ngantuk, tapi nggak ada tuh di pelajari. Aku harus punya pemikiran kalau aku harus buat mereka untuk tidak ngantuk dulu. Bentar ya, Dek. ada ininya deh, ada backsoundnya. Jadi gitu ya, kita MC harus punya inisiatif, harus berhikmat dan harus pinter-pinter melihat keadaan. Gitu. Jadi kalau aku lihat mereka ngantuk, aku nggak bisa paksa mereka untuk berdoa. Ya tidurlah mereka ya kan. Karena aku kalau waktu ibadah, kalau aku udah ngantuk ada doa syafaat, aku akan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk tidur. Ya kan? Setuju, Kak. Aku gitu. Kalau lagi, aduh aku nggak bisa tahan lagi gitu kan. Terus dia bilang kita doa syafaat, oke, kesempatan. Jadi gitu dia. Karena MC punya otoritas. Selama nanti kalau misalnya kayak ibadah di KMK USU, MC itu punya waktu 20 ke 25 menit di dalam ibadah. Jadi selama 25 menit itu adalah hakmu. Ya, otoritasmu mengatur gimana jalannya gitu. Tapi ngaturnya bukan ngaturnya ke arah mereka menikmati Tuhan. Bukan ngatur ke arah gimana aku bisa terlihat gitu. Jadi satu lagi tadi kenapa harusnya sudah lahir baru supaya si MC itu tidak memegahkan diri. Karena si MC itu sadar kalau dia alat. Jadi kalau orang yang belum lahir baru bisa aja supaya aku dilihat, supaya aku kayak gini, supaya aku kayak gitu untuk memuji dirinya sendiri gitu. Tapi kenapa MC harus orang yang sudah lahir baru supaya kamu itu sadar kalau kamu itu alat. Jadi alat kalau nggak dipakai nggak berguna. Jadi kalau dipakai
berarti oh aku berguna kayak gitu. Untuk membilangkan yaitu kayak gitu. Kenapa harus yang lahir baru? Supaya kamu enggak jatuh ke dalam kesombongan. Kenapa MC harus tahu apa esensi melayani ini dan ini dan ini? Karena kamu sedang ada di dalamnya dan bertanggung jawab mengatur supaya jalannya ibadah itu dinikmati oleh semua orang kayak gitu. Gitu ya, Dek. Terus makanya kayak di Alkitab, aku lupa di mana ayatnya, nanti kalau teman-teman ada yang tahu, kenapa disuruh jadi tua-tua jemaat, itu di bagian Korintus kalau aku nggak salah nanti. Jadi tua-tua jemaat itu nggak boleh orang yang baru lahir baru. Makanya kenapa kalian itu diajarin tentang esensi ini, esensi melayani, esensi ibadah, diajarin tentang gimana caranya ber-PA, esensi melayani, kenapa masuknya di MHB 7, kenapa enggak setelah kalian lahir baru, setelah kalian menerima Kristus, di bahan MHB itu langsung melayani, kenapa enggak itu? Karena supaya tidak ada kesombongan di dalam diri orang yang baru lahir baru kayak gitu. Jadi karena kita ngerasa aku kan udah lahir baru, aku melayani gini, enggak, biar jangan kayak gitu. Makanya kenapa di awal kita diajarin tentang gimana caranya berdoa, bersekutu kayak gitu. Baru di MHB ke-7 kita diajarin tentang bagaimana caranya melayani. Maksudnya berarti secara tidak tertulis setelah masuk bahan itu kamu baru belajar untuk melayani gitu ya. Supaya kita itu nggak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Orang yang lahir baru itu belum banyak paham tentang firman Tuhan, belum punya banyak pengertian tentang isi Alkitab, jadi rentan untuk menyombongkan diri kayak gitu. Jadi harapannya kenapa MC harus yang lahir baru dan yang sudah paham tentang esensi melayani supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kayak gitu. Jadi selalu ingat kalau MC, kalau misalnya jadi apapun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu ingat kalau aku itu alat. Kalau aku alat, kalau aku nggak dipakai, aku nggak berguna. Jadi kalau kamu dipakai, maka bersyukurlah karena ternyata aku berguna kayak gitu. Jadi kalau kayak teman-teman kasih diri untuk jadi mau belajar tentang jadi MC kayak gitu kan, mau belajar untuk nanti kalau misalnya kalian belajar musik, belajar ini, belajar itu, teman-teman harus bersyukur karena kita berarti berguna kayak gitu. Gitu kan. Jadi kakak, supaya aku pun nggak jatuh ke dalam dosa kesombongan di dalam mengerjakan pelayananku sebagai MC di kampus dulu, aku selalu bilang ingat ya El kayak gitu. Kau itu cuman alat. Kalau misalkannya kau alat, oke deh. Kalau misalkannya kau alat, kau dipakai berarti karena kau masih punya fungsi. Nanti kalau kau nggak dipakai kan nggak berguna kayak gitu, berarti Tuhan nggak pengen lagi pakai kau kayak gitu, supaya aku nggak sombong gitu, nggak sombong rohani, aku MC loh di sini, di pertemuan yang segede ini aku jadi MC-nya kayak gitu, supaya nggak jatuh ke dalam dosa-dosa itu kayak gitu ya kan. Celakalah kita kalau misalkannya setelah pelayanan kita itu menyombongkan diri, ngerasa kalau aku loh yang buat itu ibadahnya lancar kayak gitu kan, aku loh MC-nya di situ kemarin kayak gitu. Jadi kita kayak melupakan kuasanya Tuhan. Gitu ya. Jadi selalu ingat kalau aku itu alat, aku itu orang yang sudah dikasihi, orang yang sudah dilayani, maka aku harus memberi diri untuk mengasihi dan melayani. Bentuk bukti kasihmu lah kepada teman-temanmu, supaya teman-temanmu juga bisa menikmati Tuhan di dalam ibadah itu. Makanya kita mau memberi diri untuk jadi MC gitu. Aku tahu loh gimana bahagianya dikasihi. Berarti aku juga pengen supaya orang lain tuh bisa mengalami perasaan yang sama kayak aku merasakan kayak mana rasanya dikasihi kayak gitu. Aku tahu gimana rasanya dilayani, sangat menyenangkan kayak gitu. Jadi aku mau melayani mereka supaya mereka tahu gimana rasa menyenangkannya dilayani kayak gitu deh. Ya kan? Karena kita manusia pasif gitu ya. Kita itu Tuhan yang selalu cari aku. Kalaupun aku jadi MC, kalaupun aku jadi ini, jadi itu, di dalam pelayanan, aku jadi PKK koordinasi, jadi AKK, aku itu karena dicari, bukan karena aku memberikan diri kayak gitu. Itu ya.
Iya, Kak. Oh iya, Kak, mau mengingatkan sisa waktu kita 6 menit lagi ya, Kak, jadi boleh dipadatkan, Kak. Boleh apa, Dek? Boleh dipadatkan, Kak, dipadatkan. Oh iya, itu maksudnya aku bahannya sampai situ deh. Kita sudah mengerti tentang esensi melayani, esensi ibadah itu apa, jadi MC itu seperti apa. Ya kalau misalnya nggak punya talenta, kita yang mengembangkan diri sendiri, apa-apa aja tadi yang harus dikembangkan untuk memiliki talenta sebagai seorang MC udah dikasih tahu gitu kan. Mengingatkan supaya maksudnya nggak boleh ada orang yang meninggikan diri, kalaupun dia sebagai orang penting di bagian-bagian tertentu kayak gitu. Ini kakak baru baca nih, supaya jangan yang buta menuntun yang buta, Kak. Ibarat seperti itu ya. Benar. Gimana orang buta ngasih tahu jalan ya kan? Gitu ya, Dek. Jadi semangat ya untuk belajarnya gitu, belajar untuk jadi MC, belajar harapannya sih kan nggak cuma di dalam pelajaran ini aja, tapi setelah yang training jadi MC ya memberi diri untuk jadi MC kayak gitu. Aku nggak tahu sampai sekarang teknik kesulitan mencari MC atau enggak kayak itu. Dulu waktu di zamannya kakak sampai-sampai kami koordinasi pun mau saya ya harus koordinasi yang jadi MC karena nggak ada lagi yang mau gitu. Jadi aku cukup senang dan sedikit terkejut gitu ya waktu lihat ada 40 orang yang mau jadi MC. Wah gitu. Karena ada waktu kakak dulu yang belajar jadi MC waktu ada training MC di tahunku itu ada aku satu kelompok kami satu kelompok ada 4 orang ditambah 2 orang lagi. Kalau aku nggak salah 2 apa 1. Jadi kami cuma sedikit kayak gitu deh. Sebenarnya Kak ada on the spot juga Kak. Jadi udah 43 orang sekarang pesertanya Kak. Hanya saja hari ini kebetulan ada yang bertepatan acara keluarga dan pulang kampung. Jadi beberapa memang nggak bisa hadir Kak. Tapi yang terlihat pun tadi lumayan banyak yang join. Iya. Ya. Kakak sampai nge-slide gitu kan, ngelihat ke samping-sampingnya banyak ya, berarti nanti teknik nggak akan kekurangan orang untuk mencari MC. Jadi jangan-jangan nanti yang belajar ini nggak cuma di teknik aja gitu loh, tapi di tempat lain gitu. Karena di teknik nanti satu semester butuh MC berapa sih? Paling 20 gitu ya. Jadi yang 20 lagi gimana? Gitu ya. Mungkin di apa Kak, di kampus, di gereja atau di mana-mana banyak kegiatan sih Kak butuh MC. Di ini di apa deh? Di latihan Natal, di Iya Kak. di apa? Di himpunan ya. Pokoknya kalau kita yang kayak penerimaan mahasiswa baru di kampusnya di jurusannya masing-masing gitu ya. Ibadah-ibadah di jurusannya masing-masing kayak gitu. Jadi kalian anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Kristus ya harus memberi diri di situ gitu loh. Supaya kan nggak semua orang kelompok gitu ya, Dek. Jadi di dalam jurusanmu masing-masing pun kamu harus mengambil peran untuk hal-hal yang krusial kayak gitu. Kayak orang kakak dulu di teknik kimia, kami mau gitu loh ngasih diri, ya udah aku aja jadi MC-nya untuk kebaktian misalnya penerimaan mahasiswa baru untuk jurusan teknik kimia gitu. Jadi kami sebisa mungkin untuk terlibat di dalamnya kayak gitu. Karena supaya ya kalau misalkan teman-temanku atau adik-adik itu nggak diikut di dalam kelompok kecil, setidaknya mereka itu ya gitulah, aku tuh memberi dampak kayak gitu. Itu ya. Wah, sisa waktu kita semakin menipis, Kak. Mungkin Kakak boleh tunjuk siapa yang mau memberikan kesimpulan atau kesan daripada pertemuan hari ini di sini. Aku ya pengen dengar suaranya Rina. Aku tidak mendengar suaranya dari tadi. Apa yang Rina dapatkan dari pelajaran kita hari ini gitu. Dek, kamu suaranya masih di mute, Dek.
Masih di mute Dekku suaranya. Iya. Iya Kak, maaf ya Kak. Eh, jadi kesimpulan yang aku dapat dari training MC yang pertama ini, kalau lebih ke ini sih Kak, apa tata cara kita dalam ber-PA gitu kan Kak. Jujur aku sendiri kalau ber-PA aku masih sangat-sangat kurang gitu kan Kak, dan lagi aku mau dari aku sendiri lah gitu, kalau mau ber-PA aku mau gitu, apalagi kan untuk kalau kelompok kecil gitu kan Kak, kami itu kayak ada juga kami kan udah masuk KTK gitu Kak, misalnya kayak KTK sekian itu berganti-gantian gitu yang jadi MC-nya gitu. Ya pemimpinnya gitu Kak. Terus jadi pokoknya aku yang aku dapetin gitu, pokoknya kita tuh, apalagi aku kan nggak ada talenta gitu kan Kak dalam untuk menjadi MC gitu kan. Jadi kayak yang Kakak bilang tadi, yang udah Kakak kasih juga saran-saran, kita tuh harus lebih ber-PA, harus lebih rajin, dan juga kita tuh harus rajin-rajin dan juga mempunyai banyak perbendaharaan lagu-lagu rohani gitu Kak. Mungkin dari aku sih kesimpulannya itu aku harus lebih banyak belajar gitu